Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priscilla Amelia dari kelas 11 akuntansi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi serta istilah-istilah yang ada. Yang pertama ada gross domestic product. Nah, gross domestic product sendiri merupakan jumlah produk yang berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama setahun, termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing, asalkan wilayahnya masih dalam wilayah satu negara. Yang kedua ada gross national product. Nah, gross national product sendiri merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Contohnya, seperti kita dari Indonesia yang menjual pakaian di Malaysia. Hasilnya berupa barang dan jasa termasuk ke dalam gross national product. Selanjutnya, ada pendapatan nasional bruto. Nah, pendapatan nasional bruto sendiri adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dan dalam periode tertentu dan dapat diukur dengan satuan uang. Dengan kata lain, pendapatan nasional bruto merupakan total pendapatan agregat yang diperoleh oleh semua warga negara, tidak terbatas di mana tempat memperolehnya. Selanjutnya ada pendapatan domestik bruto. Ini diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan domestik bruto berbeda dari pendapatan nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga pendapatan domestik bruto menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, pendapatan nasional bruto memperhatikan asal-usul faktor produksi yang digunakan. Selanjutnya ada pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per kapita. Berikut rumus pendapatan per kapita. Nah, di sini juga ada koefisien Gini dan Fisinya. Koefisien Gini adalah ukuran statistik yang menunjukkan distribusi pengeluaran per kapita penduduk suatu daerah. Koefisien Gini digunakan sebagai tolak ukur ketimpangan. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan kesetaraan sempurna yang berarti seluruh penduduk memiliki pengeluaran per kapita yang sama. Selanjutnya ada klasifikasi pendapatan negara menurut World Bank. Yang pertama ada negara berpendapatan rendah atau low income, yaitu negara-negara yang pendapatan per kapita penduduknya kurang dari 785 US dollar. Yang kedua ada negara berpendapatan menengah atau middle income, yaitu negara-negara yang pendapatan per kapita penduduknya antara 785 US dollar sampai 3.125 US dollar. Yang ketiga, ada negara berpendapatan menengah tinggi, upper middle income, yaitu negara-negara yang pendapatan per kapita penduduknya antara 3.125 US dollar sampai dengan 9.655 US dollar. Nah, yang keempat, ada negara berpendapatan tinggi atau high income, yaitu negara-negara yang pendapatan per kapita penduduknya lebih dari 9.655 US dollar. Menurut saya, perekonomian Indonesia saat ini sangat berkembang dengan pesat, mulai dari sisi pembangunannya ataupun yang lainnya. Tetapi, pembangunan di Indonesia juga belum merata. Dilansir dari liputan6.com, kita dapat mengetahui penyebabnya. Ini dikarenakan pemerintah yang hanya menyediakan fasilitas yang sifatnya kompleks untuk daerah perkotaan, sehingga bagi masyarakat yang letaknya di daerah terpencil, butuh waktu lama untuk menikmati dan mengakses fasilitas-fasilitas tersebut. Nah, itu dia informasi-informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian dari saya, dan terima kasih.